Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa ya? Ada apa sih? Nggak ada yang tahu, makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini, Ci? Oke, hari ini tuh kita mau ngomongin strict parents. Nah, strict parents itu tuh kamu tahu nggak sih kamu artinya apa? Artinya apa ya? Kayaknya kalau arti secara harfiahnya nih nggak tahu ya, Ci ya. Cuman kalau kasar-kasarnya mungkin orang tua yang ngekang anaknya kali ya. Oke, setuju. Kayak banyak terlalu peraturan dan membatasi anaknya, betul nggak? Kegiatan anaknya kali ya. Betul. Kalau Betul ya, Upin-Ipin ya kita. baik, lanjut. Jadi, kalau misalnya kamu sendiri pernah ngerasain nggak sih dilarang-larang yang terlalu berlebihan gitu? Pernah sih, karena kan aku tuh anak perempuan, organisasi juga, jadi kayaknya waktu itu ngekang gitu loh. Oh gitu. Boleh dong diceritain? Berat ya diceritain, aduh nanti aku nangis. Enggak ya, bukan qualification. Tapi Betul. intinya pernah sih, kayak aku tuh masuk organisasi tuh dari SMP. Oh wow. Nah, jadi dari situ juga udah mulai tuh strict parent-nya, maksudnya diatur-atur gitu. Kayak kan harusnya anak organisasi tuh pulang tuh malam tuh kayak biasa aja nggak sih? Iya. Ya tapi karena orang tua saya tidak mengizinkan ya, jadi tiba-tiba sore saya udah ditelepon, kamu di mana? Pulang. Jadi harus pulang untuk detik itu juga ya, agak mengerikan tapi nggak apa-apa. Betul. Sebenarnya kadang ada yang aturannya baik buat kitanya juga nggak sih? Maksudnya jangan sampai pulang terlalu malam banget. Karena kan takut ada apa-apa ya, apalagi ceweknya nggak sih? Betul. Pulangnya sendiri atau dijemput? Sendiri. Sebenarnya kadang sendiri, kadang dijemput sih. Tergantung oke. yang jemput aja, alias bapak saya gitu. Baik. Kalau Cici pernah nggak ngerasain strict parents gitu? Oke, kalau misalnya aku sendiri tuh emang kadang diatur-atur juga, tapi maksudnya diatur-aturnya pun sama kayak kamu, kayak pulang jangan terlalu malam ya. Jadi aku juga punya jam malam gitu loh. Kalau misalnya kuliah dulu diatur-atur, misalnya kayak jangan pulang lebih dari jam 9 ya gitu. Jam 9 guys, tapi aku kan jam 7. Ya, maksudnya tuh kan kadang ada yang, kalau teman-teman aku tuh ada yang bebasnya tuh benar-benar bebas, jadi kayak pulang jam 12, mau jam 1 pun gak dicariin, yang penting, atau nginep di rumah teman pun aku jarang banget nginep di rumah teman. aku nggak pernah. Kayak actually pulang jam 10 jam 11 juga mending pulang deh daripada nginep gitu. Kamu mau dijemput di mana gitu. Jadi kayak Betul. ya disuruh pulang sih ini. Betul, kadang malah orang tua aku tuh bilang kayak, udah teman kamu aja yang nginep di rumah kita dibanding kamu yang nginep di rumah orang gitu loh Sebenarnya kadang. enggak juga sih. Jadi benar-benar kayak gak boleh gitu sih. Oh. Nginep di rumah orang karena opah kakeknya aku itu kayak bilang kalau nginep di rumah orang tuh kayak nggak punya rumah, pulang Oh, aja oke. kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang menikmati masa remaja dengan nginep di rumah temennya, saya tidak merasakannya. Oke, saya juga jarang kebetulan. Jarang tapi pernah dong. Pernah. Itu juga salah satu bentuknya kayak sering banget ya. Sedih tapi nggak apa-apa. Apa-apa. Selain itu, kamu kalau misalnya kan tadi jam waktu pulang doang kan? Iya. Kalau selain itu ada nggak sih? Mungkin ke jam main kali ya. Kayak Oke. aku tuh cenderung orang yang jarang main sama teman-teman. Oh serius? Iya. Sebenarnya Kayak sering main. ekstrovert banget ya, tapi enggak. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu kalau di kampus atau dulu waktu di sekolah. Main tuh di situ-situ aja. Jadi pas pulang tuh langsung pulang karena kan aku punya adik. Jadi kayak ingat adik kamu di rumah. Jadi selalu itu tuh mindset yang tertanam dari aku SD. Oh wow, kamu tuh anak pertama kah? Ya, kebetulan. Oh, mungkin karena anak pertama nggak sih makanya jadi lebih. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Oke. Dia kayak mau main dulu sore, kasihan adik kamu belum makan. Ya pulang deh gitu. Terus kayak mau mana, mau main nih sama temen, banyak cowoknya, nggak boleh ya gitu. Sering terjadi, padahal bapak saya menurunkan sifat saya seperti ini. Jadi teman saya cowok semua. Masuk teknik. Tapi dikit-dikit kamu sama cowok siapa lagi? Oke. Dari segi main berarti agak dibatas-batasin ya.
Tapi kalau misalnya kepengen gitu, maksudnya kayak kegiatan pengen ngelakuin A, B, C, itu dibatasin juga atau enggak? Sebenarnya didukung sih, kayak misalkan kan didukung. Himatex gitu kan, aku himpunan mahasiswa didukung, cuman tetap aja kayak kegiatan Himatex sampai malam tuh kayak jangan dong. Kemarin aku kumpul jam 7 udah ditelepon, pulang udah malam gitu. Kalau apalagi kalau kuliah kan dari pagi tuh sampai malam belum pulang tuh udah kayak pulang. Iya baik pulang, tapi maksudnya nyampe rumah tuh nggak dimarahin, cuman kayak harus tahu waktu dong, kamu tuh anak pertama masa nggak bisa ngatur waktu gitu. Oke. Gitu. Gimana Cici? Ada merasakan? Kalau aku dulu karena ya balik lagi ya, karena mungkin masih kecil juga waktu misalnya kayak SD mah udah pasti banget pulang harus tank, kalau nggak tank pasti dimarahin sampai rumah. Dimarahinnya tuh bener-bener dimarah-marahin yang abis-abisan gitu, karena kan takut kenapa-napa ya. Terus udah gitu kalau mulai SMP udah lumayan bisa main sama teman keluar gitu. Terus SMA udah lebih banyak hangoutnya, jadi dibatasinnya tuh jarang. Kuliah tuh kayak pulang pasti langsung caw setiap hari. Yang tidak bisa saya lakukan. Tapi ya balik lagi ada batasan waktunya. Kalau misalnya udah lebih dari jam 7 pasti udah ditanya, kok belum pulang? Pasti gitu. Jadi Kalau batasan jam 7. Beda sih. Iya. Saya kalau aku jujur waktu SMA tuh pulang sore, jadi nggak bisa main, langsung pulang aja. Oke. Begitu tahu nih kan, dulu SMA kan jadwalnya tetap. Begitu tahu nih jam pulang tuh jam 15.30, langsung gitu. Udah di mana, udah jemput gak? Oke, berarti ada yang lebih strict dibanding aku ya. Iya. Aku sangka tuh karena di lingkungan aku tuh walaupun aku termasuknya, kalau dengar dari kamu kan aku tidak kayak strict parent ya, tapi kalau di lingkungan aku tuh lumayan termasuk ke yang strict parent gitu loh. Soalnya teman-teman aku benar-benar sebebas itu. Kayak pulang jam 12, kayak tadi nginep pun nggak masalah buat mereka. Mau tiap hari dari Sabtu sampai Minggu, caw pun boleh-boleh aja. Kalau aku tuh masih ada di batas-batasinnya gitu loh. Kalau aku nggak boleh gitu. Wow. Jadi sekarang ini kan maba nih, mahasiswa baru, sibuk-sibuknya kan. Iya. Jadi dipantau terus tuh, pulang malam kemana, ngapain, terus di rumah siapa gitu. Padahal di kosan temen tuh, perempuan kan. Cuman kadang jadi menimbulkan curiga. Yakin berdua gitu. Oh Padahal kayak, serius ditanyain? iya bertiga sih sama temen gitu kan. Cuman cewek kan kosan putri ya, gimana Iya. dong. Cuman ya gitu. Sebenarnya menjaga juga sih, cuman ya agak Kalau aku dulu tuh ya, kalau misalnya pulang gitu, misalnya agak sampai sore, nah kan pasti ditanyain main sama siapa nih gitu kan. Biasanya aku langsung selfie terus kirimin, jadi nggak curiga gitu loh. pernah kayak gitu, bener-bener yang kayak serius kamu main berdua, terus aku kayak mau teleponan juga nggak sekalian? Ikut main aja sekalian. Oh jangan Bercanda. dong, banyak rahasia negara. Tapi ya gara-gara strict parent gitu jadi banyak bohong sih. Oh serius? Iya, Oh berarti ada kelebihan dan akunya yang banyak bohong. Oh serius? Iya, jadi kayak misalnya waktu SMA ada tuh kan UTS, waktu UTS. Nah, waktu UTS itu tuh kayak pulang tuh sebenarnya jam 11, jam 10, jam 11. Kalau hari Jumat kan Jumatan, jam setengah 11-an. Aku tuh bilangnya jam 12, jam 1 pulangnya. Oh. Jadi di spare waktu yang kayak aku bohongin itu dari jam 11 sampai jam 12 itu aku hangout dulu sama teman. Maksudnya bukan hangout sih, kayak jajan atau sekedarnya nongkrong-nongkrong di sekolah lah sebenarnya, nggak jauh dari sekolah, di sekolah kadang. Cuman yang kayak aduh belum pengen balik, pengen nyantai dulu sama temen gitu. Pastilah, pasti pengen ngobrol-ngobrol cerita-cerita cantik Iya gitu kan, ya. apalagi abis UTS kan, kayak Iya. aduh stres banget, pengen membagi kestresan ini biar stres bersama. Cuman ya jadinya bohong gitu. Sering sih jadinya kayak gitu. Oh gitu. Kalau aku pribadi sih, karena aku lumayan takut gitu ya kalau bohong. Jadi mendingan aku jujur. Jadi kalau dimarahin ya udah marahnya jujur gitu. Kalau misalnya bohong, pasti langsung nggak boleh pergi lagi aku. Gitu. Sangat menyeramkan. Saya kan nggak pernah ketahuan. Ini baru dibongkar ya, jadi tolong jangan ditonton ya, bunda, ayah, jangan ngomong. Jadi emang sering banget kayak gitu, kayak misalkan yang baru-baru pas kuliah gitu kan, kuliah tuh banyak jedanya kan. Betul. Ya kadang tuh pulang tuh aku paling sore 16.20 jam 4 jam 4.20-an lah ya. Nah itu tuh aku kayak bilang jam 5 aku pulangnya, itu aku nyeblak dulu.
Maaf ya tapi Bun, tapi aku nyeblak dulu. gak terlalu ini kan ya, maksudnya gak terlalu lama juga. Iya, ya. cuman kan tetap aja itu bohong ya. Betul. Kalau ketahuan tetap aja. Cuma ya Dikurang-kurangin ya Kak. dikurang-kurangin, cuman kayak kadang lebih ke gimana ya? Karena terlalu strict, terlalu banyak aturan, terlalu dikekang, jadinya kayak mikir gimana ya caranya biar aku tetap ikut sama teman-temanku tapi di rumah juga gak jadi masalah gitu. Oh, setuju. Kan, Iya, paham iya. dong. Karena kan kalau orang lain kayak mereka ngekos kan, jadi kayak mau pulang malam, mau pulang subuh, Iya. nggak pulang ke kosan juga kayak gak ada yang tahu gitu loh. Iya. Kalau aku kan pulang malam dikit kan langsung kayak kamu di mana kak, kamu di mana gitu. Tapi untungnya belakangan ini orang tua aku tuh udah kenal sama satu teman aku yang ngekos namanya Diva. Hai Divi. Nah dia tuh salah satu orang yang terpercaya. Jadi kalau misalkan aku ditanya, kamu sampai malam ini di kosan siapa nih, ngerjain tugas apa? Di kosan Divi, ini lagi ngerjain ini. Oh ya udah. Oh, paling enak tuh kalau gitu sih, kalau misalnya udah ada temen yang dipercaya sama ortu. Betul, karena aku pun gitu kalau misalnya mau keluar terus aku ditanya mau main sama siapa, terus aku bilang main sama ini nih. Oh ya udah, gitu. Kalau temennya udah diketahui gitu. Betul. Kebetulan aku tuh tipe orang yang suka ngenalin temen ke orang tua. Sama. Gitu. Karena kan switch balik lagi karena orang tua aku banyak aturan. Aku takutnya kayak wah, apalagi aku dulu waktu SMP sampai SMA lah, circle aku tuh banyak cowoknya. Jadi maksudnya satu circle tapi cowoknya tuh berapa orang, ceweknya tuh cuma 3, cuma 2 gitu. Jadi aku bilang, ini loh temen aku yang itu, yang si ini, yang rumahnya di sini gitu. Oh ya sama aku selalu gitu. Iya kan? Jadi lebih kayak orang tua, oh iya. Apalagi dulu ada satu orang yang paling mama papa aku percaya, laki-laki, namanya Fadlan. Kayak misalkan aku bilang, Bun aku mau main sama siapa, di mana, kapan gitu kan. Biasa pertanyaan yang pasti. sangat umum ya, kayak buat proposal. Selalu bilang kayak sama Fadlan, sama ini, sama ini, sama ini, cowoknya banyak tapi ada Fadlannya. Terus kayak ya boleh. Iya, sama. Kayak menjual nama Fadlan itu salah satu yang sering saya lakukan. Maaf ya Fadlan, tapi emang nama kamu tuh benar-benar mujarab. Bicara betul. Ada nggak Ci nama orang yang kayak sering banget, bukan jadi alasan sih, tapi misalkan mau main terus akhirnya kayak karena orang tua ragu-ragu akhirnya bilang sama si ini juga kok gitu. Kebetulan kalau misalnya aku kan ada yang temen dari SMP sampai kuliah tuh bareng, dari SMP sampai SMA tuh bareng terus. Nah awalnya tuh pakai nama dia, tapi karena kuliah udah nggak bareng sama dia tuh beda tempat kuliah, jadinya sekarang nemu juga lah dari SMA sampai kuliah bareng, Tania. Nah kalau misalnya pakai nama Tania udah langsung oh ya udah. Iya bener, suka kayak gitu. Terus Fadlan ini bawa motor kan, jadi kalau misalkan kumpul, apalagi dulu aku OSIS 20 di SMP, kayak kamu di OSIS terus gimana waktu mau bar, ini kan malam pulangnya, aku sama Fadlan. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti dianterin sama Fadlan juga kan. Iya dianterin, aku kayak iya bener dianterin, padahal Fadlannya juga nggak bilang mau anterin pulang, kayak iya dianterin, gue dianterin, tapi dia jemput kayak iya tante, Grace dipinjam dulu ya gitu, ini mau main sama teman-teman. Baik sekali, iya boleh baik sekali. Oke, thank you. Pulangnya padahal aku sama Jan beda orang, nggak Beda apa-apa. orang. Tapi kalau misalnya aturan-aturan cuma segitu doang atau ada aturan lain? Segitu doang. Segitu doang. Oh berarti aku lebih banyak aturannya tapi aku nggak terlalu ketat banget loh. Kayak misalnya Sebenarnya aku banyak aturan tidak tertulis yang maksudnya kayak karena mindset yang tertanam dari kecil, jadi secara nggak langsung tuh aku banyak membatasi diri aku sama diri aku sendiri gitu. betul. Tapi untungnya maksudnya setiap apa yang kamu mau lakuin nggak dibatasin gitu ya, maksudnya kayak mengembangin diri gitu loh. Kan ada beberapa orang yang kayak orang tua yang nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju itu. Oh kalau itu Ada nggak? sebenarnya kalau papaku ini maksudnya baik. Jadi kan sekarang nih ngetren gitu kan, suka pakai yang rok di atas lutut, terus pakai baju crop top gitu. Nah kalau papaku tuh kayak jangan ya, kamu perempuan nggak boleh kayak gitu. Oke. Padahal kan maksudnya itu tuh tren buat perempuan. Jadi ya udah kayak ya udah nggak apa-apa, nurut aja. Cuman kalau mama kan, mama tuh orangnya lebih open karena mama kerja di tekstil. Jadi lebih kan kayak fashionnya, oh ini lagi tren loh kak, nggak apa-apa pakai aja gitu. Kadang aku punya jaket gitu agak nge-crop segini, nge-crop lah ya, Iya. agak naik gitu. Terus aku kayak mau pakai, jangan ke gereja dong pakai kayak gitu, nggak sopan kamu Oh, iya. oke. Mau main nggak boleh dong main pakai itu. Jadi jadi di intinya rumah aja ya, nggak Kak? dipakai. Jadi gue bingung kan ini gimana caranya makainya. Cuman mama tuh kayak bilang nggak apa-apa dong, kan cuma main sama keluarga, pakai aja. Kata. Kalau papa bilang jangan dong,
itu masa anak kayak gitu nanti nggak sopan sama kakek nenek gitu. Terus mamaku bilang itu lagi tren, biarinlah anak muda itu berpikir dengan pikirannya sendiri. Terus aku kayak dibelain mama. Kan bapak saya nggak mungkin mau misalnya. Pasti mama saya punya 1001 alasan. Kalah ya. Maaf. Baik. Terus pernah nggak sih kesel sama yang aturan-aturan yang dibikin sama orang tua? Sering. Kadang juga sebenarnya lebih kesal sama diri sendiri. Jadi aku nyadar orang tua aku udah mulai rada membebaskan, kayak misalkan mau main nih sama teman ini, oh yaudah. Mau main deh sama si ini, ya udahlah boleh. Walaupun oh ya udah boleh, tapi sampai jam segini ya. Kalau jam segini belum pulang marah ya. Tapi karena kebiasaan dari diri aku, kepikiran kayak ya mindset dari kecil yang ditanamin yang kayak kamu harus ingat adek ya, kamu pulang ya, nanti adek kamu nggak makan, nggak di siapa-siapa. Padahal adik aku udah besar. Udah besar kan, udah SMP, jadi maksudnya dia udah bisa mengurus dirinya sendiri. Masih balita loh. Enggak dong. Sekarang ada di luar. Kalau tahu Felicia harus lihat mukanya. ya ada pokoknya. Namanya Itu adik aku udah besar memang, tapi karena mindset yang ditanami dari kecil, jadi aku merasa kayak aduh kalau gue nggak pulang nanti adik gue nggak makan. Waduh kalau misalkan ortu aku kayak gini, kalau apalagi kemarin ini sempet nih ada kayak mama papa aku tuh mau pergi ke Sukabumi, sedangkan aku tuh kuliah. Jadi kayak kak kalau ada ikut sama kamu gimana? Aku kayak aduh, aku tuh Jumatnya tuh ada acara yang bener-bener sampai malam. Ya kayak nggak usah diajak aja, kamu nggak apa-apa sendiri di rumah kayak gitu kan. Karena orang tua juga kayak bener kan dia anak di rumah gitu. Jadi ya udah akhirnya adik aku ikut. Terus aku acara hari Jumat pulang jam 11. Jam 11 itu kayak freedom banget. Sebenarnya dibilang kayak ya udah boleh nginep di rumah teman kalau misalkan pulang di atas jam 10 deh, karena kan nggak ada orang juga. Tapi kan aku langsung kayak sadar diri kalau udah di warning kayak gitu, apalagi papa aku tuh tipikal yang kalau misalkan udah bilang terserah kamu deh gimana baiknya kamu, itu tuh udah kayak itu artinya nggak boleh gitu. Sama betul. Kalau udah kata terserah itu tuh artinya nggak boleh gitu. Cuman nggak mau dibilang nggak boleh gitu, nggak pengen anaknya tersinggung dengan kata nggak boleh itu. Nah jadi terserah boleh sih kalau mau nginep gitu. Aku udah kayak ini harusnya nggak boleh sih. Jadi aku tuh jam 11 malam ke kosan teman dulu, karena kan aku bawa laptop segala macam. Acara begitu pulang aku kayak jam 11 nginep nggak ya gitu. Tapi aku ingat kayak nggak, kayaknya nggak baik deh. Nanti pasti jadi omongan yang panjang. Jadi aku pulang. Wow. Jam 11 malam aku pakai Gojek. Terus aku share, karena mama aku tuh masih online, tapi aku Sherlock tuh ke temen aku yang di kosan. Liatin gue ya. Itu benar sih, itu aman banget. Karena ya jujur aja jam 11 agak ketakutan ya say. Jadi aku kayak Sherlock, aku bilang tungguin gue sampai rumah ya. Aku nyampe rumah, aku bilang ke temen aku udah nyampe rumah. Terus aku telepon mama aku kayak absen muka, hai aku udah nyampe rumah. Semua aku percaya kayak oh iya deh. Betul sih, betul. Cara ngebuktiin orang tua. Emang walaupun aku awalnya kan strict banget, sekarang kan udah nggak terlalu. Ya itu juga awalnya cara biar merekanya tuh nggak terlalu ngekang-ngekang aku tuh ya gitu, caranya ngebuktiin ke mereka kalau emang omongan aku bisa dipercaya. Misalnya kayak gak boleh pulang terlalu malam, yang tadi jam 7 berarti aku udah harus ngebatasin sama temen jam 6 udah harus pulang nih, karena kan perjalanan dari rumah mungkin sejam karena macet dari jam 6 sampai jam 7. Nah makanya aku setiap pulang aku selalu ngechat, "Mi aku pulang ya." Aku pulang, nanti sampai rumah juga kan langsung setor muka lagi, "Aku pulang ya." Nanti kan lama-lama mulai kebiasa orang tuh, oh iya nih anak omongan bisa dipercaya gitu kan. Iya. Nah lama-lama benar-benar bakalan ngebebasin sih, asal kitanya emang bisa dipercaya. Iya. Itu sebenarnya itu salah satu kesalahan saya. Iya. Jadi balik lagi, karena aku strict parents bisa dibilang gitu. Pernah satu kali waktu SMP, aku jatuhnya ngebohong nggak ya? Nggak ngebohong sih. Jadi aku tuh pelayanan dari pagi sampai sore lah. Dulu di Badan Anak Siang itu tuh aku penanggung jawab ibadah 3. Jadi intinya aku pelayanan tuh di ibadah 3 fixnya. Jadi ibadah 1 tuh kayak kalau emang datang pagi ya udah ikut pelayanan. Jadi suatu kali karena bukan aku tuh gimana ya bilangnya, tapi intinya aku punya temen deket laki-laki. Terus
Nih anak tuh lagi apa ya istilahnya, dia lagi bingung sama agama. Terus aku kayak dengan inisiatif tinggi itu aku kayak ya udah ngajak dia ke gereja. Tapi waktu hari Minggu itu dia kayak bilang, bisa nggak lo temenin gue jalan dulu di alun-alun. Terus aku kayak oh iya bisa, dan aku menyanggupi itu. Pagi-pagi tuh aku ke gereja bareng orang tua aku. Begitu ibadah kedua, orang tua aku pulang, aku pergi ke alun-alun. Itu jatuhnya nggak bohong karena aku nggak bilang apa-apa. Ibadah 3 aku balik lagi, aku ngerjain lagi kerjaanku gitu. Jadi aku di situ ketahuan. Serius? Iya, ketahuan. Jadi papa aku tuh orangnya banyak banget kenalan. Jadi ada seorang kenalannya yang melihat aku berdua sama cowok itu di alun-alun hari itu. Jadi H+1 setelah itu ketahuan. Terus gimana, langsung dimarahin pas kan? Dimarahin. Tapi dari situ aku kayak belajar kayak ya udahlah, itu emang salah aku. Iya, Jadi betul. ya udahlah, gak apa-apa. Cuman dari situ mikir juga, jadi kayak oh berarti tuh hal-hal kayak gini tuh beneran kalau nggak boleh ya nggak boleh. Iya betul. Terus kalau ngebohongin itu kan jatuhnya kayak aku ngebohongin Tuhan kan. Betul, Aku bilangnya aku janjinya pelayanan di ibadah 1, 2, 3, ibadah 2-nya enggak. Iya. Jadi langsung kena karma tuh dari Tuhan kayak Betul. kamu ya bohong ya katanya. Tapi ya udah, dari situ pelajaran sih, kayak awalnya sempat nggak pernah dibebasin banget, cuman waktu SMP itu boleh lah yang kayak pulang sekolah masih jajan gitu, jadi masih boleh lah gitu. Pas habis itu bener-bener pulang, jadi nggak boleh jajan. Terus aku tuh jajan tuh dibatasin. Maksudnya dibatasin? Iya, jadi aku tuh gak boleh makan ini ya, gak boleh makan itu ya, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Oh iya. Tapi beberapa makanan orang tua aku juga sama sih. Gak boleh banyak manis-manis ya, gak boleh ya. Kalau aku bukan gak boleh banyak-banyak, gak boleh makan. Kenapa? Kayak misalkan ini mungkin karena aku anak pinggiran ya. Anak pinggiran ada tuh yang namanya pop ice atau baso-baso kecil atau seblak gitu-gitu, itu tuh nggak boleh sebenarnya. Oh sama sih kalau itu sih. Nggak boleh sebenarnya. Jadi bukan nggak boleh, tapi kayak kalau bisa jangan deh gitu. Kalau aku bener nggak boleh. Oh gitu. Iya. Oh wow. Jadi kayak seblak, aku tuh suka seblak, suka banget, tapi nggak boleh semuanya. Jadi kayak wow, ayah I'm sorry tapi anakmu ini suka makan seblak. Di belakangmu. Tapi mama aku tuh mendukung karena mama aku juga suka seblak. Jadi berdua ya, nggak sendiri pergi. Itu kayak kalau ketahuan tuh kayak papa tuh, kamu tau gak sih ini tuh makanan gini. Nah terus juga jajanan gitu kayak Nabati, sensor dong. Pokoknya kayak ya merek-merek tertentu yang kayak misalkan dulu pernah terdengar ditarik dari pasaran, itu nggak boleh. Gak boleh, sekalipun udah kayak ya udah berarti kalau udah diadain lagi kan udah gak ada masalah. Gak boleh. Kalau ketahuan itu bapakku kayak bilang, kamu gak kelihat berita kemarin? Kayak udah update gitu, tapi ya udah maaf, salah, siap salah. Minuman nut itu gak boleh juga. Gak boleh. Kita gak boleh sebut merek. Nut itu Soalnya juga di endorse. kalau di endorse boleh sih, Iya. sebutin. Enggak. Ya kan berarti setiap orang tua tuh emang punya prinsipnya masing-masing gak sih? Kadang ya emang ada prinsip yang kayak aku tuh mikir banget ya kayak aduh kenapa sih kayak gini doang gak boleh gitu, tapi kenapa teman-teman aku boleh kok, aku bilang gitu. Terus mama aku bilang ya kan itu anaknya orang lain ya, kalau misalnya kamu anaknya mama aku ya punya aturan sendiri ya berarti kan harus ngikutin aturan mereka. Ya, betul nggak? benar. Mama aku juga bilang gitu kan, misalkan aku ngelawan kayak aku juga mau nginep dong di rumah teman. Aku bilang kamu anak Buddha, Iya, atau betul. anak orang itu? Kamu tinggal di sini, dibesarin di sini, kamu harus ikut aturan di sini. Betul, berarti kan ya sebenarnya balik lagi ya buat kebaikan diri kita sendiri nggak sih, kayak pulang malam sebenarnya dibatasin ya pasti tentunya buat keamanan kita sendiri, apalagi cewek, benar nggak sih? Iya, aku juga ngerasa kayak ya baik buruk plus minusnya tuh ada. Cuman kayaknya kalau orang tua yang ngomong tuh lebih banyak baiknya gitu loh, karena mereka udah ngeliat, udah ngerasain juga. Oh kalau misalkan anak terlalu dibebasin nanti jadinya seperti ini. Udah ada contoh kasusnya juga, jadi begitu dinasehatin kayak oh iya. Iya, setuju sih. Makin besar makin oh iya dulu tuh berarti bagus ya digituin. Kadang tuh ada loh di titik yang kayak ya untung gua waktu dulu gak diizinin pulang malam. Oh, setuju. Aku juga makin gede makin nyadar kayak oh nanti kalau misalnya aku udah punya anak aku bakal ngelakuin hal yang sama sih. Iya, kadang ada di titik yang kayak oh iya bener. Apalagi masih SMP kayaknya nggak boleh deh. Betul. Soalnya kayak apalagi ngeliat temen-temen yang kayak
Iya, aku dari SMP tuh udah bebas, jadi mau pulang jam berapa aja boleh. Tiba-tiba udah gedenya mabok-mabokan, aku kayak Setuju. oh my god, berarti bener ya orang tua aku bilang jangan pulang malam, hati-hati sama pergaulan. Even tuh kesel, kadang kayak yakin kamu sama perempuan doang, kesel kan, kayak kenapa sih nggak percaya banget sama anaknya. Cuman sampai di titik sekarang tuh ya, di titik yang bener-bener ya bener sih orang tua aku nanya kayak gitu, merhatiin pergaulan aku, dikit-dikit nanya teman kamu siapa nih hari ini, oh temen kamu yang ini, yang mana tuh orangnya. Itu tuh ternyata bener-bener ngaruh. Jadi kayak begitu aku ada apa-apa, orang tua aku tahu gitu harus nyari aku ke siapa. Betul. Tuh sih. Jadi sebenarnya ortus rich parent ya bisa dibilang plus minus ya. Betul. Asal kita menanggapinya dengan baik, menurut aku kayaknya oke aja kok. Pasti kan di mana ada sesuatu hal terjadi pasti ada alasannya. Kalau misalnya kayak tadi mungkin buat ngedisiplinin kita juga nggak sih? Ya nggak sih? iya, terus jadi kayak ya ada baik dan buruknya. Tapi mungkin sekarang rasanya kayak duh mas banget orang tua gue gini, aduh udahlah gue mending bohong aja kayak aku gitu. Tapi sebenarnya itu tuh nggak baik. Jadi Betul. kayak nanti setelah gede kalian tuh bakal ngerasain aduh gue tuh bohong kayak gini ternyata salah banget ya, ternyata orang tua gue tuh bener ya gitu. Nanti ada deh sampai di titik kalian ngerasa kayak gitu. Karena aku juga udah, jadi begitu makin gede jadi aku makin ngerasa udah pernah merasa kayak di titik oh iya ternyata orang tua gue benar gitu. Betul. So bijak banget nih hidup. Kayak gitu. Oke, kalau gitu berarti ya balik lagi, semua aturan yang dibuat berarti untuk demi kebaikan diri kita sendiri. Oke. Udah Kalau gitu. selesai ya obrolan kita hari ini tentang Iya, rich betul. parent. Tapi intinya adalah semua hal itu ada baik dan buruknya. Betul. Ambil baiknya, buang buruknya. Dari obrolan hari ini, tolong jangan ikuti berbohongnya ya. Betul. Karena akan menyesal di kemudian hari. Betul. Setuju. Apalagi tadi aku udah ceritain juga kan, begitu ketahuan, wow rasanya mantap. Pasti lebih dak-dikduk seru. Iya, gitu ya. lebih sakit hati kalian dimarahin karena ketahuan berbohong daripada kalian dimarahin karena sebuah kejujuran. Itu lebih sakit. Setuju. Aduh, aku bijak banget hari ini ya. Iya, bagus. Udah nih selesai, jadi kita bakal ngasih announcements, pengumuman, yaitu jangan lupa follow Instagram gbpset_community, terus juga gbpset_youth community. Itu beda ya, yang satu yang anak muda, yang youth, yang satu ya buat umum lah, tapi jangan lupa di follow dua-duanya. Terus juga TikTok gbpset community, terus Spotify 4PM community, YouTube Pisat Community, sama kita juga ada komunitas. Nah, komunitasnya ada apa aja? Yang pertama itu ada badminton setiap hari Sabtu jam 2 sore sampai jam 5 sore. Selain itu juga ada capture buat foto-foto, yang buat kalian yang suka foto-foto boleh langsung gabung aja. Dan selain itu juga ada Meet Movie Explorer Troops. Nah, di situ kayak banyak acara-acara nonton yang bakalan seru banget. Jangan sampai ketinggalan. Ya, wajib banget ikut komunitas-komunitas kita. Dan jangan lupa juga nonton podcast kita Ngojay setiap Rabu jam 8 malam di YouTube channel ini. Betul. Jadi jangan lupa stay positif. Bye-bye halusinasi. Dadah. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk.